Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semuanya? Semua bisa hadir ya ini ya? Sehat Alhamdulillah. ya? Alhamdulillah sehat. Oke, semoga pada siang hari ini kita dapat menikmati belajar. Belajar itu harus nikmat, Mas ya. Belajar harus nikmat biar hasilnya juga bisa kita nikmati. Jangan menjadikan belajar itu menjadi beban buat kita semua. Oleh anak-anakku semua, mohon untuk menghidupkan kamera. Kita absen satu-satu. Mas Ari, Hairul Fajar, Muhammad Ridho, Muhammad Rudin, Reda Herman, Reva, Alvin, Muhammad Bani Zidan, Zadul Iman, Muhammad Sobri. Oke, kamera top on dulu ya, Nang ya. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, kita awali dengan berdoa. Silakan untuk salah satu di antara kalian untuk memimpin berdoa. Monggo, silakan siapa yang akan memimpin doa. Atau saya tunjuk Mas Reda. Mas Reda mana Mas Reda? Reda Hermawan. Silakan dipimpin doa. Berdoa mulai. Mic-nya dihidup. Terima kasih Mas Reda. Semoga dengan doa kita pembelajaran pada siang hari ini dapat bermanfaat buat saya dan buat kalian semuanya. Oke anak-anakku sekalian, akan saya awali dengan menyampaikan materi tentang mendiagnosis kerusakan blok silinder dan kelengkapannya. Saya share screen dulu ya. Sudah kelihatan, Nak? Sudah kelihatan, Nak? Kelihatan Pak. Sudah. Bentar, Nak. Mohon maaf. Muhammad Pak Arif, saya ada gangguan di sebelah itu yang tukang. Mas Andi bisa diminta tolong. Oke, saya ulang lagi. Oke, anak-anakku sekalian, kita pada siang hari ini akan mempelajari diagnosis dan perbaikan kerusakan blok silinder. Nah, kompetensi dasar atau dasar kompetensi kalau dulu yang akan kita pelajari adalah mendiagnosis kerusakan mekanisme blok silinder dan kelengkapannya itu dalam ranah pengetahuannya. Jadi kalau biasanya kalau bentuk soal itu soal tertulis. Nah, ini gampangannya kita berpikir itu seperti itu. Soalnya soal tertulis. Kemudian untuk KD 4-nya
itu memperbaiki mekanisme blok silinder dan kelengkapannya. Nah, kalau misal yang ini KD4 itu adalah ranah keterampilan. Ranah keterampilannya, kalau misalnya bentuk soal, kalau saya kasih soal itu bentuknya kalian kerja, unjuk kerjanya. Harus bisa memperbaiki blok silinder. Ya. Mohon maaf, ada yang masuk sebentar. Pak Burhan. Oke ya, saya ulangi lagi. Pada kompetensi dasar 3 yaitu ranah pengetahuan, kita akan mendiagnosis kerusakan mekanisme blok silinder dan kelengkapannya. Sedangkan untuk ranah keterampilannya, kita akan memperbaiki mekanisme blok silinder dan kelengkapannya. Kemudian IPK atau indikator pencapaian kompetensi, kalian itu dianggap kompeten itu jika dapat menganalisis gejala kerusakan mekanisme blok silinder dan kelengkapannya. Jadi ada mesin yang komponen blok silindernya rusak, kalian bisa menganalisis mana kerusakannya. Kemudian yang kedua, mendeteksi penyebab kerusakan mekanisme blok silinder. Kita dapat mendeteksi, kalau kamu bisa dianggap kompeten jika mampu mendeteksi penyebab kerusakannya. Kalau ini mesin rusak, kerusakannya apa, kita deteksi. Kita tidak langsung memutuskan ini loh rusaknya. Misal oli cepat habis, ini mobil kok oli cepat habis. Kenapa ini? Langsung ditembak. Oh, itu ada bocor pada bak olinya. Kita tidak boleh seperti itu. Harus mulai dengan menganalisis dan mendeteksi kerusakannya. Jadi kalau misal nanti ada pelanggan yang mengeluhkan dengan kondisi misal ada olinya yang cepat habis, kamu langsung menuju ke sistem pelemasan, itu tidak boleh, harus melalui prosedur. Dan ini padahal penting sekali, bukan karena pelumasannya. Kalau mendiagnosis kalau kerusakan pada blok silinder, kalau misal oli itu banyak cepat habis, itu bukan hanya pada kebocoran pad oli, ini malah justru bahaya sekali jika kita tidak bisa mendeteksi yang lebih lanjut. Misalkan sebelahnya kalau oli yang habis itu bisa dipengaruhi oleh kerusakan komponen blok silinder yang ada di blok silinder. Misalkan ring olinya patah ataupun silindernya aus. Itu ranah pengetahuannya. Sedangkan untuk ranah keterampilannya, nanti semoga saja kita dapat mempraktekkan di sekolah kita bisa melakukan pemeriksaan komponen mekanisme blok silinder dan kelengkapannya. Mana yang rusak kita periksa, yang tidak rusak tidak usah diperiksa. Kemudian yang kedua yaitu melakukan perbaikan kerusakan mekanisme blok silinder dan kelengkapannya. Setelah kita melakukan pemeriksaan, kita harus mampu melakukan perbaikannya. Oh, ini yang rusak ring olinya. Kita harus mampu mengganti ring olinya gitu. Oh, ini silindernya yang baret ataupun aus. Kita harus mampu memperbaikinya. Harus diapakan, kita harus tahu caranya. Jadi ketika nanti pelanggan ada di bengkel kita, kemudian kita overhaul atau kita turun mesin, ya, kita dapat menjelaskan pada mereka, oh ini loh, karena mobil bapak seperti ini, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ringnya patah, setelah dilakukan pemeriksaan silindernya patah, sehingga konsumen itu dapat menerima tindakan kita. Tujuan pembelajaran pada siang hari ini, kita akan menganalisis kerusakan
yang terjadi pada mekanisme blok silinder dan kelengkapannya dengan benar sesuai prosedur operasional yang diterapkan oleh dunia industri dan dunia kerja. Ya, jadi kita akan menganalisis sesuai dengan apa yang dilakukan oleh dunia industri. Nah, kita analisis itu. Kemudian mendeteksi juga sama, kita akan mendeteksi kerusakannya seperti yang dilakukan oleh mekanik yang berada di dunia kerja maupun di dunia industri. Kemudian untuk yang keterampilannya, kita akan melakukan pemeriksaan komponen mekanisme blok silinder dan kelengkapannya sesuai standar operasional prosedur yang dilaksanakan di dunia industri dan dunia kerja. Patokannya apa? Nanti patokannya ada buku manual. Ya, buku manual. Kita mau melepas piston harus sesuai dengan buku manualnya. Mau memeriksa diameter piston harus sesuai dengan buku manual. Kita mau oversize piston, kita juga harus lihat buku manual pada pabrikan mobil tersebut. Dan yang kedua adalah melakukan perbaikan kerusakan pada mekanisme blok silinder dan kelengkapannya sesuai standar operasional prosedur yang dilaksanakan di dunia kerja dan dunia industri. Kita akan melakukan perbaikan. Bagaimana cara perbaikannya? Ya tetap kita berpatokan pada buku manual. Nah, anak-anakku sekalian, pada pertemuan yang kemarin kita sudah mengikuti pelajaran atau kita sudah pernah membahas mengidentifikasi komponen blok silinder dan kelengkapannya. Ya. Kemudian menganalisis cara komponen blok silinder dan kelengkapannya. Kemudian menentukan prosedur pemeriksaan dan perawatan blok silinder dan kelengkapannya. Kita sudah melalui itu. Coba Bapak mau tanya ini, saya mau tanya sama Mas Fajar. Mas Fajar bisa dengar saya? Dengar, Pak. Oke, Mas Fajar. Kita kan sudah mempelajari komponen-komponen pada komponen blok silinder ya. Di dalam piston itu ada berapa ring, Mas? Ada berapa ring di dalam piston itu? Ada 4, Pak. Ada 4. Oke. Mungkin ada yang bisa jawab? Sekedar mengingat kembali yang materi yang kemarin. Ada yang bisa jawab, Mas? Yang lain? Ya. Mas Reva, oke. Reva, bisa tunjukkan videonya, Mas? Mas Reva. Ada 3, Pak. Ada 3. Sorry. Ada 3 ya? Yang satu ring apa, Mas? Yang satu ring kompresi. terus Ring kompresi 1. satu yang Ring kompresi 2. Dan ring oli. Ya, ingat-ingat kembali ya. Oke, Mas Reva, terima kasih. Terima kasih sudah berani berpendapat. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, analisis gejala kerusakan pada blok silinder dan kelengkapannya. Kalau kerusakan blok silinder dan kelengkapannya itu banyak sekali. Ya, kalau kita harus mendeteksi satu persatu mungkin dalam waktu 1 jam mungkin tidak cukup. Tapi kita akan membahas beberapa gejala kerusakan yang biasa terjadi. Ini biasa terjadi pada engine. Kita analisis di sini. Misalkan 1, muncul kepulan asap putih pada saluran gas buang. Ini yang kemarin-kemarin itu kita sudah diskusikan ya. Coba yang didiskusi kemarin yang saya berikan
pertanyaan di Google Class. Coba saya lihat Google Class-nya ya. Kemarin kan sudah berdiskusi itu di Google Class. Oke. Google Class-nya. Pada Google Class kemarin yang sudah jawab tentang asap putih. Nah ini. Oke. Apa yang menyebabkan terjadinya kepulan asap putih pada knalpot? Banyak yang menjawab, terima kasih partisipasinya. Coba saya minta untuk dibacakan. Mas Ridho mana Mas Ridho? Ini bagus nih, Mas Ridho. Iya Pak. Oke, kamu bisa buka Google Class-nya. Itu jawaban kamu, tolong dibacakan. Atau bisa lihat di screen saya. Itu yang kamu tulis itu. Sampaikan. Mas? Mas Ridho? Saya bagikan Mas. Atau Mas Boy Sandi. Enggak usah dibagikan layar. Ini sudah bisa lihat, saya bisa dilihat. Mas Ridho saja bacakan apa yang kamu tulis kemarin. Enggak usah screen share. Ya, kalau mau screen share silakan. Ya Pak. Ya, mana? Penyebab terjadinya kepulan asap putih. Yang di classroom, kamu komunikasinya sama saya, Mas. Atau mungkin yang lainnya sudah dimatikan, matikan Mas Ridho. Mas Ridho dimatikan. Saya lihat jawaban yang bagus nih. Mas Alvin mana Mas Alvin? Mas Alvin. Oke, silakan bacakan jawaban kamu. Bentar. Kenapa terjadi kepulan asap putih? Dikarenakan adanya pelumas atau oli yang ikut terpapar pada lubang bakar. Hal tersebut dikarenakan adanya kebocoran pada beberapa komponen yang sudah mengalami keawusan. Oke, terima kasih Mas, terima kasih. Oke ya. Bagus sekali.
kenapa saya pilih ke Alvin, mungkin itu yang mendekati jawaban yang benar. Oke, anak-anakku sekalian, saya lanjutkan untuk materinya. Nah, munculnya kepulan asap putih pada saluran gas buang itu dikarenakan kerusakan karena terbakarnya oli di dalam silinder ditandai dengan kepulan asap putih pada saluran gas buang mesin. Masuknya oli ke dalam ruang bakar itu dapat melalui dari bak oli yang naik ke atas masuk ke ruang bakar, dan dari kepala silinder yang rembes masuk ke ruang bakar melalui sil katup. Ya, tuh. Ada dua cara ya, dari bak oli yang naik ke atas. Kok bisa naik ke atas? Karena ada percikan oli masuk ke atas, kemudian kenapa bisa masuk ke ruang bakar? Nah, ini perlu kita analisis. Kenapa kok bisa masuk ke ruang bakar? Padahal di situ sudah ada ring olinya. Ini kita nanti analisis kerusakannya. Kemudian biasa kerusakan yang lain, gejala yang lain bisa dirasakan adalah suara dalam blok mesin kasar pada putaran tinggi. Ini hati-hati dalam menganalisis ini karena ketika putaran tinggi bisa saja suara itu berasal dari kepala silinder karena penyetelan katup yang tidak sesuai, dan bisa saja berasal dari blok silinder. Tapi kalau konteks pembicaraan kita pada blok silinder, maka kerusakannya bisa saja terjadi karena ada ketukan yang berpusat pada blok silinder. Ya, jika diamati lebih cermat, suara ketukan akan semakin keras seiring dengan putaran tinggi mesin. Berada di blok silinder ya, bukan di kepala silinder. Ya, kalau di kepala silinder biasanya itu karena katup, mekanisme katup yang kurang pas. Tapi di blok silinder, maka feeling kita harus dimainkan, telinga kita harus dimainkan. Oh, ini getarannya ada di bagian bawah ini di blok silinder, bukan di atas. Nah, kalau kejadian seperti itu butuh analisis yang lebih dalam lagi, bukan ke kepala silinder. Kemudian gejala yang lain adalah tenaga mesin turun drastis. Nah, tenaga mesin itu sangat dipengaruhi oleh tekanan kompresi. Tekanan kompresi yang rendah menyebabkan tenaga mesin juga rendah. Tekanan kompresi pada mesin multisilinder harus merata pada setiap silinder. Selisih perbedaan tekanan antar silinder tidak boleh terlalu tinggi karena mesin dapat berjalan pincang. Ini selisihnya tidak boleh tinggi. Ya, kira-kira 0,5 bar itu 0,5 kg per sentimeter itu sudah membuat mesin kita pincang. Mungkin kita pernah lihat mesin yang berjalan kasar karena guncang, itu namanya mesin yang pincang. Itu bisa disebabkan karena perbedaan tekanan kompresi yang berbeda antar silindernya, namun bisa juga terjadi karena busi yang mati atau tidak ada pengapian di salah satu tempat dari 4 silinder tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, coba pelajaran ini kita selingi dengan diskusi. Kalian sudah tahu gejala-gejalanya, sekarang kita diskusikan. Ya, kita diskusikan. Mendeteksi penyebab kerusakan mekanisme blok silinder dan kelengkapannya. Kita deteksi, kita bagi kelompoknya, kalian bisa buka di Google Classroom-nya. Google Classroom-nya bisa dibuka. Di situ sudah ada forum diskusi masing-masing kelompok. Kelompok 1 siapa-siapa saja sudah ada di situ. Kelompok 2 siapa saja ada di situ. Kelompok 3 juga sudah ada di situ. Bahan diskusi untuk kelompok 1 tidak bisa dilihat kelompok 2. Bahan diskusi kelompok 2 tidak bisa dilihat oleh kelompok 1. Begitu pula kelompok 3. Jadi hanya kelompok Anda yang bisa melihatnya. Nah, silakan kalian tulis diskusinya di situ.
Nanti akan saya pantau melalui Google Classroom tempat saya. Silakan waktu 10 menit kita berdiskusi melalui Google Classroom sambil saya pandu dari sini. Oke. Sudah bisa lihat diskusinya, Mas? Bisa lihat diskusinya? Kelompok 1, salah satu mewakili, sudah bisa melihatnya? Kelompok 1, Mas Alvin. Sudah bisa melihat kelompoknya, Mas? Mas Alvin. Alvin. Halo. Ya. Ya, Pak. Sudah lihat kelompoknya, Mas? Sudah, Pak. Oke. Kelompok 2. Mas Bagus. Dan teman-temannya. Mas Bagus mana, Mas Bagus? Mas Bagus? Ya, Pak. Terus. Oke. Mas Reva. Mas Reva. Sudah bisa melihat soalnya, Mas? Ya, Pak. Sudah. Oke. Silakan kamu komen di situ. Ya, Pak. Waktunya 10 menit. Sudah dimulai. Ya, Pak. Oke, kelompok 1 sudah ada yang Mas Fajar. Oke, Mas Fajar sudah menampilkan kesimpulannya. Kelompok 2, kesimpulannya. Oke. Kelompok 3. Kelompok 3 mana kelompok 3? Mas Ya, Pak. Reva. Siapa yang jadi ketuanya siapa? Bukan, Pak. Ya? Bani Zidan. Zidan mana Zidan? Oke, persiapkan untuk masing-masing kelompok. Masing-masing kelompok untuk mempresentasikan kesimpulan dari diskusinya. Kelompok 1. Kelompok 1 siapa yang akan mewakili tadi? Fajar, Pak. Pak Fajar, Mas Fajar. Oke, Mas Fajar, silakan presentasikan kesimpulan dari diskusinya. Bisa di screen share. Screen. Iya, screen share ya. Semuanya. Oke, bisa dibacakan, Mas. Kesimpulan diskusi kelompok 1. Pemeriksaan kerusakan karena asap putih pada knalpot dilakukan untuk menentukan kerusakan komponen pada blok silinder. Langkah yang dilakukan untuk memperbaikinya adalah dengan melakukan mengganti ring.
oli atau oversize silinder dan pistonnya jika ditemukan keausan pada silindernya. Sudah? Ya, Pak. Oke, terima kasih. Ya. Tolong dimatikan screen share-nya. Kelompok 2 persiapan. Kelompok 2 siapa yang mewakili? Silakan disampaikan. Berarti bacanya Kelompok 2. Kelompok 2. ya, berarti suara keras. Ya? Suara keras pada blok silinder bisa disebabkan karena keausan pada piston yang membentur dinding silinder. Mas Rudin, Iya, Pak. bisa perlihatkan screen share-nya? Oke. Oke. Dia screen share-nya bisa? Ya, Pak. Screen sih mungkin. Sudah Mas Rudin, ganti yang lain. Ganti yang lain. Kelompok 2, siapa yang mewakili? Ridho. Muhammad Ridho mana Muhammad Ridho? Muhammad Ridho. Kelompok 2 ini payah ini. Oke, yang lain nah. Kelompok 3. Yang mewakili siapa? Kelompok 3. Kelompok 3. Ya Pak, saya Pak. Oke, Reva lagi. Oke, sip. Bisa Screen layar. screen layar. Oke. Kesimpulan kelompok 3. Penyebab lainnya mesin mobil kurang bertenaga adalah komponen sel busi yang retak atau sobek. Sel busi umumnya akan diganti dalam setiap penggantian busi. Ini sudah sepaket dengan busi, menempel bulir busi. Jadi kalau mengganti bus mobil maka sel busi otomatis akan terganti. Namun jika mengganti busi dengan busi lain yang tidak sesuai dengan rekomendasi ukuran, tentu saja kerja busi tidak akan maksimal sehingga mesin mobil menjadi tidak bertenaga. Oke, terima kasih. Nah, itu hasil diskusi kita. Kita akan luruskan nanti setelah kita mempelajari tentang gejala-gejala. Kita lihat gejalanya, ya. Kita coba lihat gejala yang terjadi pada engine seperti yang sudah saya sampaikan. Jadi, bagaimana engine itu mengeluarkan asap putih asap putih itu bisa karena ada oli yang masuk ke dalam ruang bakar, bisa saja ada oli yang berasal dari tetesan rembesan dari kepala silinder masuk ke ruang bakar melalui katup. Nah, kita akan lihat. Saya akan memperlihatkan bagaimana kondisi mobil yang normal dan yang tidak normal karena adanya kebocoran oli. Nah, kebocoran oli ini sangat harus diperhatikan, Mas, ya. Harus diperhatikan oli jika terjadi kebocoran. Jangan disepelekan. Oli ini kalau habis terbakar kemudian kita tidak mengisinya kembali, itu bisa ngelok, jadi tidak bisa berputar lagi, mesin tidak bisa hidup lagi. Nah, kehabisan oli itu bisa karena bocor dek oli, bisa karena yang paling berbahaya adalah kerusakan pada komponen blok silindernya itu, yang tidak sadar ternyata olinya sudah habis. Nah, bagaimana caranya menentukan, oh ini yang rusak di sini, bagian sini, oh yang rusak bagian ringnya, oh yang rusak bagian silindernya. Nah, kita coba ke kamera yang sebelah. Oke.
tetap eh, konsentrasi lihat di kamera sebelah. Yang sana dulu, Pak. Oke, Mas, bisa dengar suara saya? Bisa Pak, bisa. Bisa. Bisa, Pak. Oke, Ya, Bisa Pak. Bisa. ini adalah mesin. Saya ditemani dengan Mas Anggi. Silakan hidupkan mesin, Mas. Tadi kan, Mas, ini adalah uh, knalpot atau gas buang yang normal. Tidak ada oli yang terbakar. Ya. Tidak ada oli yang terbakar. Mas Andi bisa lihat. Tidak ada oli yang terbakar. Nah, jika ada oli yang terbakar, itu nanti ada kepulan asap putih. Bagaimana kepulan asap putihnya? Kita kasih oli di dalam silindurnya melalui lubang busi. Oke. Saya akan melepas satu busi, kemudian saya masukkan oli di dalamnya. Ini untuk mensimulasikan bahwa jika di dalam ruang bakar itu ada oli, pasti oli akan terbakar dan akan keluar asap putih di dalam melalui knalpot. Saya coba untuk yang busi nomor 2. Saya konsentrasi oli dalamnya. Karena mesin ini masih normal, jadi saya tidak bisa menunjukkan rusaknya di mana. Rusaknya karena ringnya. Nah, ini saya kasih oli. Pasang lagi.
saja tidak trouble. Nah, jika menemukan kejadian seperti ini artinya ada oli yang terbakar. Ada oli yang terbakar di dalamnya. Oli yang terbakar ini bisa disebabkan oleh letusan dari kepala silinder masuk ke dalam kebakaran, dan ada juga yang berasal dari letusan oli yang naik ke atas karena ada kebocoran ada kerusakan pada mekanisme produksi. Oke, anak-anakku, kita kembali lagi ke sini. Nah, perhatian. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa menentukan ini oli berasal dari kepala silinder atau berasal dari bawah? Nah, caranya adalah jika kita tes kompresi satu-satu dari 4 silinder ini kita tes kompresi. Jika ditemukan ada salah satu silindernya mempunyai tekanan kompresi yang rendah, maka kita harus ulang lagi, dites ulang lagi. Jika setelah dikasih oli, sampai silinder nomor 2 itu kompresinya paling rendah, kasih oli di situ. Jika setelah kita diberi oli ternyata tekanannya normal atau meningkat dari sebelumnya, maka itu bisa memungkinkan kerusakan pada bagian blok silinder. Tapi jika setelah diberikan oli tekanannya masih utuh, masih tetap rendah, itu kerusakan pada kepala silinder. Nah, bagaimana kalau ternyata yang rusak di blok silinder? Kita lakukan overhaul, turun mesin istilahnya. Turun, kita periksa. Ringnya bagaimana, silindernya bagaimana, kemudian pistonnya bagaimana. Lihat apakah ada baretan di silinder, apa ringnya patah, apa sudah aus. Kalau ringnya sudah aus, harus diganti ring. Kalau silindernya sudah ada baretan, harus di oversize. Jika mesin bensin, tapi jika mesin diesel itu tidak bisa di oversize. Oke, saya lanjut ke materi bagian sana. Kita akan bolak-balik. Saya lanjutkan materinya. Sampai di sini ada pertanyaan, anak? Sebelum saya melanjutkan materi selanjutnya, ada pertanyaan anak-anakku? Tidak ada. Oke. Langkah mendeteksi penyebab kerusakan. Anak-anak bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa. Pak.
Bisa. Oke. Dengar. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan? Tidak Ada, ada ya? Pak. Ada? Silakan. Yang membedakan suara berisik pada kepala silinder dan blok silinder itu apa, Pak? Bentar, Pak kurang dengar. Eh, gimana? Yang membedakan suara berisik pada kepala silinder dan blok silinder itu apa, Pak? Oh, suara berisik pada kepala sendiri dan blok sendiri kita bedakan ya. Biasanya kalau terjadi atau kita dengar suara berisik pada kepala silinder, pada putaran rendah itu sudah terdengar jelas. Ya, sudah terdengar jelas. Misalkan pada mekanisme katupnya, biasanya itu di mekanisme katupnya yang kurang pas. Itu masih ketika starter itu sudah tek 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 tek, tek gitu. Ya, sudah terdengar. Tapi jika pada blok silinder itu pada putaran rendah sangat susah untuk didengarkan, ya susah. Tapi jika kita jeli bisa kita dengarkan itu. Namun ketika putaran tinggi suara itu akan semakin keras. Itu jika di blok silinder, ya. Dan dentumannya pasti besar dibanding dengan yang ada di kepala silinder. Kalau kepala silinder itu kecil karena bendanya kecil, ya hanya itu kan benturan antara rocker arm dengan push rodnya itu. Tapi kalau yang di dalam blok silinder itu bisa karena poros engkolnya itu malah suaranya agak, kalau misal kenceng itu istilahnya kita itu medeni gitu loh, suaranya medeni gitu. Nah, gluk bisa seperti itu, bisa sampai seperti itu jika kerusakan yang parah. Tapi itu memang jarang terjadi kerusakan yang lebih parah itu pada poros engkol, mungkin jarang terjadi yang rusak parah seperti itu. Tapi meskipun jarang pasti ada itu ya. Ada pertanyaan lagi Mas Reva? Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Mas. Saya lanjutkan lagi. Langkah mendeteksi penyebab kerusakan mekanisme blok silinder dan kelengkapannya. Ya. Ada beberapa penyebab kebocoran di ruang bakar. Bisa disebabkan oleh gasket yang bocor, klep bocor, silinder mesin aus, atau retakan di dinding silinder. Untuk memastikan kerusakannya, pemeriksaan tekanan kompresi berikut ini. Ya. Pertama, periksa tekanan kompresi pada masing-masing silinder menggunakan alat compression tester. Hitung selisih tekanan kompresi antar silinder. Amati silinder yang mempunyai tekanan paling rendah. Nomor 3, selisih antar silinder maksimal 0,5. Jika selisih melebihi batas, mesin akan terasa pincang. Nah, ini yang sudah saya sampaikan tadi. Masukkan 1 atau 2 sendok teh oli mesin ke lubang busi silinder yang mempunyai tekanan kompresi yang paling rendah. Untuk menyimpulkannya, apabila setelah ditambahkan oli mesin, tekanan kompresi itu lebih besar dari yang terukur sebelumnya, atau ada peningkatan, maka dapat disimpulkan ada masalah pada ring piston yang aus atau rusak, atau dinding silinder yang cacat. Dinding yang cacat itu bagaimana? Nanti ada gambarnya ya, ada karet. Sampai mana? Apabila setelah ditambahkan oli mesin tidak ada perubahan nilai tekanan kompresi, maka dapat disimpulkan adalah ada salah satu atau lebih komponen head cylinder pada gasket, pada sel klep, atau pada klepnya mungkin yang sudah aus, ada silinder headnya dan bloknya yang sudah bengkok atau retak pada pistonnya. Oke. Nah, kita lihat di sini
Jika terjadi kepulan asap putih pada saluran knalpot, kerusakan yang biasa terjadi itu jika kerusakan terjadi pada blok silinder, maka lakukan overhaul atau memeriksa ring piston. Ini prosedur perbaikannya ya. Nah, yang pertama, ini ada pastikan ring piston dalam keadaan baik, tidak aus ataupun rusak. Jika terdapat kerusakan, maka ganti ring piston dengan yang baru. Tidak bisa diperbaiki ya kalau ring piston ya, beli yang baru. Nah, kalau kita ganti ring piston yang baru, disesuaikan dengan oversize-nya, dilihat ya, itu kalau biasanya di ring pistonnya itu ada tulisannya oversize berapa, 25, 50, 75 sampai 100. Oke, apabila blok silinder mengalami kerusakan yakni dinding silinder bagian dalam tergores atau aus, maka cara perbaikannya adalah dengan mengkorter silinder. Ini gambar silinder yang baret. Kenapa kok bisa oli masuk ke ruang bakar? Ini melalui alur-alur silinder yang baret itu. Ya. Cara memperbaikinya bagaimana? Ya harus mengkorter. Ya ini dengan merubah ukuran lubang, namun tidak demikian jika mesin diesel itu harus diganti. Kalau mesin diesel silinernya harus diganti. Karena kalau mesin diesel membutuhkan kompresi yang tinggi. Nanti kalau misal di kolter volumenya diameter silinder berarti akan lebih lebar lagi. Padahal langkahnya masih utuh, ya, ruang bakarnya masih utuh hanya. Nah, kalau kita mengkolter silinder berarti kita harus mengoversize pistonnya. Tuh, ya. Kemudian langkah mendeteksi penyebab kerusakan mekanisme blok silinder dan kelengkapannya. Suara blok mesin kasar pada putaran tinggi. Nih, seperti yang ditanyakan Mas Reva, berarti Mas Reva sudah membaca apa yang sudah sampaikan di Google Class nih. Untuk mendeteksi kerusakan blok silinder dengan gejala suara mesin yang kasar, yaitu dengan mendengarkan suara ketukan dalam blok silinder. Saat kecepatan idle mungkin bunyinya tersebut kurang terdengar, namun saat putaran tinggi, suaranya bisa terdengar lebih jelas. Nah, mesin dengan gejala semacam itu kemungkinan terjadi keausan pada bantalan poros engkol ataupun pada piston dan kelengkapannya. Poros engkol merupakan mekanisme yang membuat gerakan naik turun piston menjadi memutar. Terdapat dua buah bantalan poros engkol, yaitu concord bearing, bantalan batang, dan satu bantalan batang piston pada poros engkol dan main bearing bantalan poros engkol pada blok silinder. Jika salah satu bantalan mengalami keausan, poros engkol bisa oblak. Istilah oblak itu tahu ya, bahasa orang Pekalongan pasti tahu oblak gitu. Nah, dengan putaran mesin lebih tinggi ini bisa menyebabkan bunyi kletak-kletak. Nah, bahasanya itu bahasa yang bisa kita cerna lah. Pada mesin mobil meskipun oblaknya cukup kecil. Alur cincin piston yang aus menjadikan pin piston longgar karena keausan pada lubangnya. Hal ini menyebabkan benturan antara pin piston dan alur cincin saat mesin hidup. Jadi nanti di sini ada piston ya. Ini ada piston, di tengahnya ini ada lubang pin piston. Jika pin pistonnya ini sudah aus, nah padahal piston itu bergerak naik turun, ya. Bergerak naik turun. Itu kalau sudah aus berarti ada kelonggaran. Kalau kelonggaran biasa itu menyebabkan menimbulkan suara berisik di dalam blok silinder, meskipun itu sedikit, ya. Karena kalah dengan suara mesinnya itu sendiri. Oke, anak-anakku, saya akan memperlihatkan pada kalian bagaimana memeriksa tes kompresi. Ya. Bisa saya siapkan untuk memeriksa tes kompresi pada mesin.
Oke, ini adalah alat compression tester untuk memeriksa tekanan kompresi udara. Yang pertama, kita lepas semua busi. Semua busi lepas. Dan lepas semua, selamatan kalian berkelaskan busi koil kabel pada koil harus dekatkan dengan massa. Ini untuk menghindari arus yang keluar dari permukaan massa. Pasang, ingat ya, busi harus dilepas. Mas, silakan minta tolong di itu. Sebelum kita start, gas harus dibuka secara penuh. Kita start 3 kali putaran. Nah, ya. Mas, ada kotoran. Ini masih 12,3 dalam satuan satu kita lihat dari ini tekanan kompresinya berapa. Nah, kita harus lihat dari tempatnya itu isinya berapa, tidak boleh melebihi 0,5 kg per cm.
Oke, anak-anakku. Oke, anak-anakku semuanya. Sebelum saya mengakhiri pelajaran, mungkin ada yang belum jelas atau mau ditanyakan. Mau tanya, Pak. Ya, Bani Zidan. Silakan. Kenapa tadi Bapak menyampaikan kalau mesin diesel tidak bisa dioversis pada piston maupun silindernya? Oke. Jadi karena tekanan kompresi mesin diesel itu lebih besar daripada mesin bensin. Nah, kalau di oversize berarti ada perubahan diameter. Ya, perubahan diameter pada silindernya. Padahal masih ada ruang bakar, masih ada langkahnya. Itu tidak berubah. Akhirnya bisa menyebabkan turun kompresinya. Ya. Maka dari itu pada mesin diesel itu harus kalau misal terjadi baret harus diganti. Karena kita tahu pembakaran pada mesin diesel itu disebabkan oleh tekanan yang tinggi. Ya. Kalau mesin bensin kan dengan percikan bunga api. Tapi kalau pada mesin diesel tidak, karena ada tekanan udara yang tinggi, kemudian ada bahan bakar yang masuk, akhirnya bisa terbakar. Cukup, Mas Sidat? Ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, Pak. Ya, Ya, Pak. Ya. ya, Mas siapa? Rudin. Mas Rudin. Apakah sama tekanan kompresi dan perbandingan kompresi pada mesin? Beda, Mas. Perbandingan kompresi itu adalah perbandingan ruang bakar, volume ruang bakar berbanding dengan volume langkah. Sedangkan tekanan kompresi itu adalah tekanan faktual. Ya. Tekanan satuannya apa? Satuannya apa, Mas? Mas Rudin? Kenapa, Pak? Tekanan satuannya apa? Tadi yang saya sampaikan tadi. Kilogram per sentimeter per segi. Persegi. Ya, kilogram per sentimeter per kilogram per sentimeter persegi. Itu tekanan. Jadi berapa gaya yang kita berikan dan berapa gaya yang diterima oleh penerima gaya itu. Ya. Jadi kalau kompresi itu biasanya tekanan kompresi itu ditunjukkan dengan satuan kilogram per sentimeter persegi, tapi kalau perbandingan kompresi biasanya dibanding 1 banding berapa? 1 banding 12, 1 banding 7, 1 banding 15 itu ya, perbandingan kompresi. Beda ya? Oke. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Mas Reda mungkin ada pertanyaan? Kalau tidak ada? Enggak, Pak. Ya. Udah, Mana? Pak. Oh, sudah. Oke. Sudah. Kalau tidak ada, saya simpulkan pada pertemuan kali ini. Nah, untuk menutup pertemuan pada siang hari ini, kita harus menyimpulkan ya, kesimpulannya pada pertemuan ini. Untuk dapat mendeteksi, untuk mau dapat memperbaiki kerusakan sebuah engine, itu kita harus melakukan analisis, kemudian mendeteksi kerusakannya, baru kita melakukan langkah perbaikannya. Nah, biasanya kerusakan yang terjadi pada blok silinder itu bisa ditandai dengan kepulan asap putih pada knalpot karena ada oli yang masuk ke dalam ruang bakar. Kemudian bisa saja terdengar suara berisik pada blok silinder. Kemudian bisa saja
terjadi tekanan kompresi. Penurunan tekanan kompresi yang sangat rendah sehingga tenaganya menjadi berkurang. Nah, kerusakan itu adalah gejalanya. Bagaimana mendeteksinya? Kita lihat volume olinya, volume kemudian gas buangnya, kemudian tekanan kompresinya, baru kita bisa menyimpulkan kerusakannya ini. Ya. Nah, untuk membedakan kebocoran pelumas itu disebabkan oleh kepala silinder atau dari bak oli, kita melakukan tes kompresi. Ya. Tes kompresi, jika pada salah satu komponen, pada salah satu silindernya itu mengalami drop kompresi, penurunan kompresi, kita kasih oli. Jika ternyata setelah dikasih oli itu tekanannya meningkat, berarti kemungkinan besar adalah kerusakannya pada bagian blok silinder. Tapi ketika dikasih oli kemudian tidak ada kenaikan tekanan, maka bisa dipastikan kepala silinder yang terjadi kerusakan, baik itu pada sil katup, pada gasketnya, dan lain sebagainya. Ya. Untuk melakukan perbaikannya pada blok silinder harus di overhaul, lihat ada baretan pada silindernya tidak, ada ada yang aus enggak dari komponen-komponennya, ada bit pistonnya, kalau ada suara yang berisik bit pistonnya bagaimana, dan lain sebagainya. Itu anak-anakku, untuk pertemuan selanjutnya mungkin ada pertemuan lagi 2 jam pelajaran ya, dalam 1 minggu itu kita akan mempraktekkan apa yang sudah saya praktekkan tadi ya. Anak-anakku sekalian, sebelum menutup pertemuan ke depan, kita akan praktek ya. Jangan lupa siapkan materinya, kerjakan soal-soal yang nanti saya posting di classroom-nya. Saya posting di classroom. Terima kasih anak-anakku sekalian. Mohon untuk sebelum mengakhiri pelajaran ini, Mas Reda, tolong dipimpin untuk berdoa. Siap, gerak. Mulai. Selesai. Terima kasih Mas Reda. Anak-anakku sekalian, masih semangat ya? Masih semangat Pak. Insya Allah. Sebelum mengakhiri, sampaikan salam kepada Bapak Ibu di rumah. Tetap di rumah, jangan keluar-keluar ya. Kondisi Pekalongan semakin kurang membaik, banyak laporan-laporan yang kurang menyenangkan, banyak kasus-kasus. Oke. Tetap di rumah, jaga jarak, jangan keluyuran. Kalau mau keluar pakai masker. Jaga kesehatan, Pak. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaten, Pak Alip. Pak Alip. Nggih. Matur nuwun Pak Razikin, Pak Fahrul Razi. Ya, ini tadi Pak Alip juga mungkin koneksinya. Oh, ini sudah. Monggo Pak Alip. Monggo Pak Alip. Aduh, agak grogi Pak. Dilihat. Buyar semua.
Ini Pak Rosi, matur nuwun Pak Burhan. Oke Pak, ngapunten Pak ini. Nggih. Ini mohon maaf ini Pak Rosi. Nggih. Sekali lagi nggih, koneksi internetnya ini agak tersendat tadi. Entah saya atau jenengan atau apa kayaknya jenengan pas ganti itu ya. Mau praktek itu kan kayak ganti HP apa Enggak ganti. mungkin agak terganggu. Nggih. Nah, kalau seperti itu pada saat pembelajaran Pak Fahru, mungkin untuk mengurangi beban koneksi internet yang didaringin jenengan kan mungkin anak tidak semuanya menggunakan video dan video mungkin videonya off dulu baru didengar, mungkin mengurangi beban internetnya tidak putus-putus. Audionya pada saat jenengan praktek, nah kayaknya jenengan ini bekerja sendiri apa dibantu ini kayaknya membantu Pak di apa ya, harus ada co-pilotnya nih, pembantunya ya, jenengan harus ada yang megang ke kamera apa itu. Nggih, kalau sendiri nih waduh, karena kasihan ini tadi suaranya itu loh Pak, agak apa dari rekamannya itu dengan jenengan tuh agak jauh, jadi suaranya enggak begitu jelas, kecil, suaranya kecil. Nah mungkin nanti pada saat rekaman itu mungkin orang-orang IT itu mungkin jangan bisa minta pertimbangan tuh yang lebih mendekatkan tuh seperti itu. Tadi loh pada saat pengambilan gambar dengan praktek di depan mobil itu kan kelihatan agak jauh. Coba nanti jangan persani lagi di rekaman itu nih ya, rekaman itu nih. Terus komunikasi dua arah Pak, itu lebih diperbanyak. Ada pertanyaan dari siswa, syukur usahakan bisa dilempar dulu ke siswanya, ke siswa lain, peserta lain mungkin gitu. Kalau langsung jenengan ya enggak apa-apa sih, cuma biasanya kan agak komunikasi dua arah itu loh, aktif lah, supaya yang lain bisa ikut aktif. Koneksi internet sekali lagi Pak. Dan ini saya juga putus-putus ini. Saya karena saya juga ini pas ada rapat verifikasi kenaikan kelas pas ini jam 1. Waduh saya. Ya enggak apa-apa, semuanya bisa. Saya juga harus megang dua HP 1 sama laptop 1. Yes, enggak apa-apa. Bisa diperbaiki, pokoknya kekurangannya itu pada saat edit 15 menit, yang penting kudu jadi gitu ya. Terima kasih. Matur nuwun Pak Alip. Matur nuwun Pak Alip. Ya. Di forum daring yang kita sudah bisa ikuti, Pak Fahru Rozi tadi mulai mengantarkan dari tujuan pembelajaran sesuai dengan skenario. Jadi sesuai dengan skenario. Terlepas dari faktor koneksi ya Bapak, faktor koneksi. Tapi alur pembelajaran yang Bapak lakukan dalam durasi 1 jam itu ada proses pembukaan atau istilahnya pendahuluan, kemudian inti. Namun di kegiatan inti tadi sempat proses diskusi di siswa nampak belum diberi kesempatan atau seperti Pak Rozi? Sudah Pak, sudah dikasih kesempatan untuk diskusinya. Mau anak itu tidak menampilkan satu persatu, dia langsung kesimpulan Pak. Jadi diskusi itu sebenarnya kan saya kasih awal-awalannya itu 3 hari itu sudah saya lempar diskusi, tapi tidak menjurus ke diskusi yang akan saya diskusikan hari ini. Jadi anak sudah tahu gambaran, nanti kita diskusinya itu. Jadi secara simulasi pada daring ini langsung peserta didik
diberi kesempatan menyampaikan hasil diskusi ya tadi. Ya. Oke. Jadi itu kemudian tentunya sesuai dengan skenario, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan penguatan dari Pak Fakhrul Razi kaitannya dengan satu permasalahan yang kaitan dengan kondisi blok silinder yang tadi kepulan asap, kemudian apa yang terjadi pada blok silinder itu sendiri. Ya artinya ya memang temperamental kita sebagai pengajar pada saat daring itu memang kadang berbeda pada saat luring ya Bapak. Kita terkendala respon, jadi mengontrol respon anak atau mengontrol respon peserta didik memang kadang kita sangat terganggu dengan itu sehingga memancing emosional kita untuk menanggapi secara tidak terkontrol ya. Nah itu strategi Pak Fakhrul Razi untuk hal itu mohon nanti dikendalikan dalam posisi itu. Jadi saya jangan sampai ada kata yang misalkan kurang ajar ini anak ini gitu. Ya itu Pak Fakhrul Razi. Kemudian sampai penutup ini malah. Halo Pak Fakhrul Razi. Malah meninggalkan ruangan. Sorry Pak. Saya pakai paket data ini padahal. Ya, jadi temperamental kita memang sebagai seorang guru dalam terutama mengelola kelas itu dalam posisi luring dan daring memang berbeda Bapak. Jadi posisi jarak jauh itu memang sangat sulit kita mengontrol siswa ini posisinya menanggapi atau mengikuti atau tidak ya. Nah itu menjadikan kita harus kontrol diri juga sebagai guru sehingga jangan sampai emosional kita terlihat secara nyata oleh kepada siswa sehingga itu menjadi satu presiden buruk pada anak-anak kita. Ini tadi sempat saya terlihat emosi Bapak untuk menanggapi dua anak yang tidak merespon baik dalam proses pembelajaran itu. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan tadi penguatan, kemudian diakhiri dengan penutup. Saya kira proses itu sesuai dengan by design sehingga tetap pada koridor sesuai dengan rencana yang tertuang di dalam pembelajaran tersebut. Saya kira itu Bapak koridornya sudah tertata baik, hanya faktor kendala koneksi dan lain sebagainya memang tidak hanya panjenengan tadi Pak Anwari tadi juga demikian, apalagi kalau beliau ada di Wadas Lintang sana koneksinya sangat tidak menguntungkan sehingga sempat tidak bersuara, kemudian keluar gitu, harus masuk lagi. Nah sehingga durasi waktunya jadi lebih dari 1 jam lebih gitu, hampir 1,5 jam lebih gitu. Karena ada waktu kosong, anak-anak akhirnya bubar gitu loh. Keluar sendiri-sendiri, terus akhirnya masuk lagi lah. Itu karena kendala koneksi. Ngatan Pak Fakhrul Razi, ini jam 2 kita masuk di ruangannya Pak Octavian, sambil masuk Octavian. Ya, monggo Pak Fakhrul Razi, rekamannya nanti bisa diunggah di forum diskusi dan kita bisa mengikuti dari sana mengikuti ulang dari sana. Matur nuwun Pak Fakhrul Razi dan Pak Alif, sugeng siang, mudah-mudahan semuanya tetap sehat. Ini Pak Alif juga di rumah ini kayaknya. Ini Pak, Wah, nggak berani ke sekolah ini Pak. Makanya, iya. Lebih sama kita juga di sekolah ini kayaknya.
Pekalongan iya. juga sama Pak ini. Nggih. Sebanyak pemeriksaan akhirnya banyak yang kelihatan positif. Nggih. Nggih, jaga kesehatan semua, nggih Bapak-bapak semua. Matur nuwun Pak Buren, Nggih, Pak Alif. nggih. Mohon izin untuk live nggih Pak Fahrul Razi. Nggih, monggo Nggih. Pak. Terima kasih Pak Buren. Nggih, matur nuwun. Pak Alif, ini berarti saya rekodnya tak matikan.